Seorang ibu di Jember mengakhiri hidupnya setelah membunuh dua anak kandungnya yang berusia 7 tahun dan 6 bulan. Diketahui sejak tahun 2018, sang ibu sudah mengalami depresi. Si ibu sempat berobat rutin ke rumah sakit Dr. Subandi. Di sana ia ditangani oleh dokter jiwa dan rutin meminum obat dari dokter. Namun beberapa bulan lalu, pengobatannya terhenti. Si ibu tidak melanjutkan pengobatan karena sang suami sudah tidak sanggup membayar iuran BPJS lagi. Sis dan bro, PSI menyesalkan kejadian ini dan menyadari bahwa dalam prakteknya banyak warga negara Indonesia terenggut haknya dalam pemenuhan layanan kesehatan karena hal administratif. Hak apa? BPJS dibentuk dari semangat perwujudan keadilan sosial, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN sebagai pelaksanaan dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 3 dan Pasal 34 Ayat 2, yakni kewajiban negara memenuhi hak WNI untuk mengakses layanan kesehatan tanpa terkecuali. Garis bawahi warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Bukan cuma peserta BPJS, apalagi peserta BPJS terkhusus yang sudah membayar iuran. PSI menemukan sistem kepesertaan BPJS banyak melahirkan permasalahan di lapangan. Selain kasus sang ibu, adanya pemisahan dua kelompok masyarakat yang berbeda, yakni pasien BPJS dan pasien non-BPJS kerap melahirkan diskriminasi. Hal ini disebabkan kepesertaan BPJS yang ditentukan oleh iuran. BPJS Kesehatan sudah ada sejak 2014 dan sistem kepesertaan yang dipakai oleh BPJS adalah turunan dari sistem pembiayaan kontribusi atau membayar kepesertaan. Sebetulnya sudah ada BPJS PBI atau KIS untuk warga miskin, namun karena buruknya sistem pendataan, banyak orang miskin yang tidak terdata dan justru warga non-miskin yang mendapat KIS. Nyawa dan kesehatan tidak bisa menunggu perbaikan pendataan yang carut-marut. PSI mendorong dihapuskannya BPJS dengan sistem kepesertaan berbasis iuran menjadi kewarganegaraan. Pembiayaan layanan kesehatan ini seharusnya bisa didapat dari realokasi anggaran. Tentunya, realisasi bisa lebih cepat jika korupsi bisa dihilangkan. PSI percaya terobosan kebijakan harus mencakup dua hal, yaitu langkah taktis pengelolaan anggaran dan langkah tegas melawan korupsi. Dengan dihapusnya sistem kepesertaan seperti sekarang, layanan BPJS akan dengan sendirinya bersifat nasional. Satu kartu seharusnya bisa dipakai di seluruh Indonesia, bukan hanya berlaku di wilayah sesuai KTP peserta. BPJS yang saat ini mengurus mulai dari kepesertaan hingga layanan, apabila sistem kepesertaan itu dihapus, dapat memfokuskan seluruh sumber dayanya untuk meningkatkan layanan. Sis dan bro, dulu sewaktu pendidikan gratis mulai dicanangkan, sempat juga banyak yang meragukan. Nyatanya tetap jalan, lalu kenapa hak mendapatkan layanan kesehatan tidak bisa? Padahal pendidikan dan kesehatan sama-sama kebutuhan dasar yang pemenuhannya dijamin konstitusi. Salam solidaritas. PSI Partaiku.